Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Indrisa Fitri Imran dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Kota Ternate, program studi akuntansi semester 4. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai apa itu analisis konten. Nah, jadi analisis konten adalah metode penelitian yang digunakan untuk menginterpretasikan isi teks dalam berbagai format komunikasi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola tema atau frekuensi dari pesan yang terkandung dalam teks tersebut. Tujuan utamanya sendiri adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang data tekstual seperti artikel, media sosial, wawancara, dan lain-lain. Dalam melakukan analisis konten, peneliti biasanya mengumpulkan data yang relevan, menentukan unit analisis misalnya kata kalimat atau tema, dan mengembangkan sistem kategori untuk coding. Setiap elemen teks diklasifikasikan ke dalam kategori yang sesuai, yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola atau tren umum. Metode ini dapat dilakukan secara manual atau dengan bantuan perangkat lunak seperti NVivo ataupun Atlas T yang memfasilitasi pengkodean dan analisis data. Analisis konten bisa bersifat kuantitatif di mana fokusnya adalah pada pengukuran dan analisis frekuensi, atau kualitatif di mana interpretasi teks lebih dominan untuk menemukan tema atau makna yang lebih mendalam. Efektivitas metode ini bergantung pada kejelasan dan konsistensi dalam pengembangan kategori serta keahlian dan objektivitas peneliti dalam menganalisis data. Meskipun sangat berguna untuk mengeksplorasi makna dalam komunikasi, analisis konten dapat menjadi subjektif dan tergantung pada interpretasi peneliti itu sendiri. Nah, analisis konten dengan pendekatan yang baik dapat menghasilkan wawasan berharga tentang bagaimana subjek atau isu tertentu dibicarakan atau dipersepsikan dalam diskursus publik. Misalnya dalam studi media, analisis konten dapat digunakan untuk mengevaluasi bagaimana berbagai topik seperti perubahan iklim atau politik diberitakan dan dibahas. Ini termasuk melihat bagaimana fakta, opini, dan narasi disajikan serta frekuensi dan konteks penggunaan kata-kata tertentu atau gambaran visual. Dalam konteks psikologi, analisis konten sering digunakan untuk memahami bagaimana individu atau kelompok berbicara tentang pengalaman atau emosi tertentu, menganalisis wawancara atau sesi terapi untuk mengidentifikasi tema umum atau masalah yang muncul. Dari sisi teknis, keandalan analisis konten sangat tergantung pada proses coding yang sistematis dan objektif. Peneliti perlu mengembangkan sistem kategori yang jelas dan mengidentifikasikan secara eksplisit agar konsistensi dan objektivitas dapat dipertahankan selama proses coding. Ini juga membutuhkan pelatihan yang memadai bagi mereka yang melakukan coding untuk meminimalisir subjektivitas dan memaksimalkan reliabilitas. Reliabilitas juga dapat ditingkatkan melalui uji coba konsistensi atau lebih koder mengkodekan dataset yang sama dan kemudian membandingkan hasil untuk memastikan bahwa mereka mengaplikasikan kriteria coding dengan cara yang sama. Validitas di sisi lain dipastikan melalui pengembangan kategori coding yang didasarkan pada teori yang relevan dan bukti empiris. Memastikan bahwa kategori tersebut mencerminkan dimensi yang diteliti. Analisis konten tidak hanya terbatas pada teks, tetapi juga dapat diterapkan pada audio, video, atau konten visual lainnya, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi lebih dari sekedar kata-kata yang ditulis atau diucapkan, tetapi juga elemen nonverbal dari komunikasi. Kemajuan dalam teknologi informasi telah memungkinkan penggunaan perangkat lunak canggih dalam analisis konten, yang tidak hanya mempercepat proses coding dan analisis tetapi juga meningkatkan kemampuan untuk menangani dataset yang besar, kompleks, dan beragam. Ini membuka peluang baru untuk analisis yang lebih mendalam dan multifaset dari data komunikasi. Dengan demikian, analisis konten sebagai alat peneliti menawarkan fleksibilitas dan kedalaman
kedalaman yang signifikan untuk menjelajah cara-cara kita berkomunikasi. Jadi kesimpulan yang dapat saya berikan pada video kali ini bahwa analisis konten itu adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan juga menginterpretasikan informasi yang terkandung dalam teks ataupun media. Nah, metode ini juga melibatkan pengkategorian tematik teks untuk mengungkapkan pola, tema, atau bias tertentu dalam isi konten. Dengan menggunakan analisis konten, peneliti dapat mengelola serta memahami data kualitatif atau kuantitatif dari berbagai sumber. Informasi seperti artikel, buku, film, dan media sosial ini membantu dalam studi komunikasi, psikologi, media, dan ilmu sosial lainnya untuk menginterpretasikan konteks budaya dan sosial dari komunikasi yang terjadi. Kemudian, analisis konten juga memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan tentang cara pesan dibentuk dan diterima oleh audiens, serta dampaknya terhadap opini publik atau perilaku. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan pada video kali ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.